dalam satu majelis yang paling barakah, yakni majelis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita, duduknya kita pada malam hari ini menjadi salah satu amal ibadah yang kelak mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam juga untuk keluarga baginda Nabi. Salawat dan salam juga untuk para sahabat-sahabat Nabi. Salawat dan salam juga untuk para pengikut setia sunnah-sunnah baginda Nabi SAW sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat, prioritas dari baginda Nabi besar Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebelum kita memulai bahasan kita, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dan barakah suratul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dosa-dosa yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa umur kita yang barakah dalam taat, dalam ibadah, dalam ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keturunan yang saleh dan salehah, keturunan yang kelak akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, keturunan yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang hadir pada malam hari ini Allah sampaikan ruh dan jasad kita ke tanah suci Makkah dan Madinah, berhaji, berumrah, berziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tambah rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barakah, yang tidak menyulitkan, rezeki yang tidak menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keselamatan, penjagaan untuk guru kita Akhi Al-Fadil Ustaz Badrul Zaman yang sedang melaksanakan ibadah haji, milik sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala juga takdirkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua husnul khatimah pada tempat yang baik, pada waktu yang baik, dalam keadaan yang baik, dan mengucap kalimat la ilaha illallah dibimbing oleh lisan suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bin Salihul Qulub wal Qalib wal Husul ala qulil matalib bijahi sayyidina Muhammad wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafati ahli al-taib wa sahbihi dzawil manaqib wa ila arwahi masyikhina wa muallimina wa dzawil huquq ila khususan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama muslimat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala alaihi salatu wassalam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit wa mithlu syajaratil khadra baina syajaril yabis wa dzakrullahi bainal ghafilin kal muqatil bainal farin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian atau ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira. Ingat terus menerus yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan ia, bertasbihlah kalian kepadanya bukratan wa asila, baik itu pagi maupun sore. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak berzikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadisnya mengibaratkan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah diperumpamakan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau berzikir kepada Allah itu hidup, orang yang enggak zikir kepada Allah berarti mayit. Nah, lalu bagaimana cara kita berzikir? Bagaimana adab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga zikir tersebut memberikan asar atau memberikan bekas atau memberikan efek positif yang banyak kepada kita? Dikatakan bahwasanya qalal ulama afdhalul dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'a. Ulama mengatakan paling utamanya zikir itu adalah yang terkumpul zikir tersebut lisan dan hatinya keseluruhan. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berzikir di mulut kita alhamdulillah, 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 subhanallah, 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 Allahu akbar, seumpama seperti itu, maka bukan hanya di lisan tapi hati kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang ada di dalam hati atau berzikir dengan hati itu lebih afdal daripada berzikir dengan lisan saja. Kalau tadi yang paling afdal itu adalah zikir hati dan lisan. Tapi kalau berdua jadi pecah. Zikir lisan, zikir hati. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal zikir hati. Wa ma'na dzikrul qalbi an takuna suratuz dzikril jari 'ala lisani hadiratan fihi wa jariyatan 'alaihi. Maksudnya zikir hati itu bagaimana? Artinya zikir hati itu adalah makna daripada zikir yang kita ucapkan di lidah kita itu mengalir atau hadir di dalam hati kita. Misal kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mulut kita berzikir. Maka arti daripada la ilaha illallah tersebut ada di hati kita. Berarti apa itu? Ketika kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, di hati kita berkata tiada Tuhan selain Allah. Ini yang paling sederhana. Kalau kita mengucap subhanallah, 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 berarti ada dalam hati kita maha suci Allah. Wa qad yakunu ma'na dzikril qalbi an yakuna ma'na dzikril jari 'ala lisani hadiran fihi mithlu an yaqula bi lisanihi la ilaha illallah wa yakunu ma'na hadhil kalimati syarifah alladzi huwa infiradul haqqi bil uluhiyyah hadiran fil qalb. Atau misalnya kita berzikir di lisan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang mengalir di hati kita bukan hanya sekedar kalimat atau arti daripada tiada Tuhan selain Allah, bukan. Tapi begitu kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, di dalam hati kita mengalir makna
bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang memberi kita nikmat, yang memberi kita segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami pernah mendapatkan ijazah dari guru kami Sayyidul Habib Abdurrahman bin Bagi, mengatakan beliau, kalau kita berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, itu kalau kita punya hajat ini Bapak, sebelum kita tidur kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita mengucap la ilaha, mulut kita berucap la ilaha, lalu hati kita berkata sesuai dengan apa yang kita niatkan. Misal kita mau punya hajat, punya hajat kita ini adalah pengen punya anak yang soleh, atau anak kita udah lahir nih, kita pengen anaknya jadi orang soleh nih. Maka begitu lisan kita mengucap la ilaha itu, maka hati kita berucap tidak ada yang dapat menjadikan anak saya menjadi orang soleh illallah, kecuali Allah. Itu karena kan tidak ada itu, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau kita pengen rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kita mengucap la ilaha, hati kita berucap tidak ada yang dapat menambah rezeki saya illallah, kecuali Allah. Itu. Jadi semua ucapan la ilaha illallah itu mengalir di dalam hati kita, hadir di dalam hati kita, bukan sekedar arti secara bahasa. Kan kalau la ilaha illallah itu arti bahasanya kan tiada Tuhan selain Allah. Itu. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap la ilaha illallah, hadir di dalam hati kita bahwasanya tiada apapun yang bisa terjadi di dunia ini, tiada siapapun yang pantas mengampuni dosa, tiada siapapun yang memanjangkan umur kita, tidak siapapun yang menerima taubat, tidak siapapun yang memberi rezeki illallah, kecuali Allah. Padahal kalau kita punya hajat, sebelum tidur kita baca la ilaha illallah. Pada waktu mengucap la ilaha illallah, hajat kita seumpamanya kita pengen haji atau kita pengen umroh, la ilaha. Pada waktu ucapan la ilaha, maka katakan di dalam hati kita, hadirkan tidak ada yang mampu memberi rezeki saya untuk umrah illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang mampu memenuhi hajat saya untuk menunaikan ibadah haji illallah, kecuali Allah. Makanya kalimatnya adalah la ilaha, tidak ada. Makanya kita awali di dalam hati kita itu, hadirnya hati kita tidak ada, katanya begitu dulu, baru illallah, kecuali Allah. Berarti ini maknanya adalah nggak ada yang bisa mengabulkan hajat kita kecuali Allah, nggak ada yang bisa menjadikan anak-anak kita orang soleh kecuali Allah, nggak ada yang bisa menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah illallah, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diucapkan kata guru kami sebanyak 4 kali ketika kita mau tidur. La ilaha illallah. Boleh kalau kita minta la ilaha illallah. Tidak ada yang mematikan kami husnul khatimah illallah, kecuali Allah saja. Qala Hujjatul Islam rahimahullahu taala, berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, az-zikru ala arba'i maratib. Zikir itu ada 4 level, 4 tingkatan. Yang pertama adalah zikrul lisan faqat. Zikirnya zikir lidah saja, zikir lisan saja. Allah, 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 astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir lisan. Yang kedua, zikrul lisan al qalbi takallufan.
Yang kedua zikir lisan dan hati. Tapi kita mengupayakan itu, diupayakan agar hati dan lisannya bisa berzikir. Subhanallah, subhanallah, itu paksa itu. Hati kita sulit untuk mengucapkan Maha Suci Allah. Mulut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mulut kita bisa mengucapkan subhanallah, tapi hati kita sulit untuk mengucapkan subhanallah. Dipaksa, diupayakan agar bisa. Yang ketiga adalah zikir hati saja. Yang ketiga adalah zikir hati saja. Wa huduruhu ma'alisan min ghairi takalluf. Zikir hati saja, kemudian hadir lisannya juga. Jadi hatinya dulu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan lisan. Jadi kalau hatinya subhanallah, baru lisannya subhanallah. Jadi ini konsen di hatinya dulu, baru lisannya mengalir bersama zikir hatinya. Yang keempat adalah kedua-duanya bersamaan berzikir dan tenggelam hati dan lisannya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok orang zikir mulutnya aja gitu, hatinya enggak? Wal martabatul ula qalilatun nafa wa dha'ifatul athar, katanya. Jadi tingkatan pertama itu yang berzikirnya cuman lidah saja, astagfirullah, 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 sedikit manfaatnya, sedikit, efeknya juga tidak banyak, lemah efeknya, dha'ifatul athar. Yani biadzikr lisan ma'a ghaflatil qalbi, itu tuh, lisannya hadir zikir tapi hatinya tidak berzikir bersama Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna zikral lisan ma'a ghaflatil qalbi qalilul faida wan nafa walakinnahu khairun min tarki dzikri ra'san. Jadi emang betul Pak, efeknya kurang, manfaatnya kurang, tapi lebih baik daripada nggak zikir sama sekali kita. Lebih baik daripada nggak zikir sama sekali. Bah, katanya efeknya kurang, nggak apa-apa zikir terus. Efeknya kurang, tapi kan ada efeknya berarti. Kalau nggak zikir sama sekali itu nggak ada efek. Itu. Cenderung zikir lisan itu memancing hati untuk bergerak juga berzikir kepada Allah. Misal kayak mana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan mulut kita mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya zikir itu yang paling baik itu adalah bersuara. Suaranya terdengar sama kita. Boleh Pak zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketimbang la ilaha illallah, la ilaha. Itu yang paling baik adalah bersuara. Keras boleh itu. Makanya kita sering kalau ziarah-ziarah itu dengar orang la ilaha illallah atau zikir keras. Itu bagus. Kenapa? Dia memancing ucapan kita dalam berzikir astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu lisan kita bersuara maka kan terdengar di telinga. Benar nggak itu Bapak? Kalau terdengar di telinga berefek kepada urat-urat saraf yang ada di kepala kita. Baru nanti nyambung ke hati kita. Begitu nyampe di kepala diingat, oh iya banyak dosa ini. Zikirnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan begitu. Ketika dari sini diingat, ya Allah saya banyak dosa, nyambung ke sini. Dia ingat ya Allah. Baru nanti bersamaan semuanya perlahan-lahan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir yang cuman lidah saja, mulut saja itu khairun min tarkiz zikir. Lebih bagus daripada ninggalin zikir sama sekali udah enggak pernah zikir, enggak pernah ucap Allah apa astagfirullah, enggak pernah ucap subhanallah sama sekali total. Kelar sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak pakai istighfar, langsung berangkat, ambil sendal pulang. Artinya ahsan enggak subhanallah, 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 bagus berzikir. Kemudian sebagian para ulama mengatakan inna lanadzkurullaha wa lan najidu huduran faqala ahmadullah alladzi zayyana jarihatan min jawarihikum bidzikri. Sebagian orang-orang arif billah mengatakan bahwasanya kita kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya enggak hadir. Itu. Apa kata beliau? Kata orang-orang arif billah, kata mereka ihmadullah
udah bersyukur, puji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alhamdulillah ada bagian daripada anggota tubuh kita yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita zikir astagfirullah, 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 kan mulut kita berzikir kepada Allah. Begitu mulut kita berzikir kepada Allah, kedengaran di telinga, maka telinga kita jadi apa? Jadi berzikir kepada Allah. Jadi bersyukur kita kepada Allah kalau anggota tubuh kita masih ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam berzikir. Jadi ada zikirnya zikir lisan, ada zikir hati, ada yang zikir hati saja, zikir ada yang dua-duanya. Zikir hati dan lisan bersama. Namanya afdal. Summa ilamu rahimakumullah anna lizikri adaban. Jadi Pak, zikir itu ada adabnya. Ada tata keramanya. Sehingga zikir itu akan membuahkan hasil kepada kita, baik itu yang zahir maupun yang batin. Kita kan perlu zikir itu hasilnya adalah zahir dan batin. Jadi dengan berzikir kepada Allah, mungkin yang tadinya kita masih senang berbohong, jadi nggak senang sama bohong. Mungkin yang nggak zikir sama Allah, tadinya kita dikit-dikit ada iri sama orang, dikit-dikit ada hasud sama orang, hilang. Ini batinnya mulai dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Tapi zikir yang dengan adab yang baik dan benar itu yang memiliki efek lebih besar. Makanya dikatakan di sini fa'alaikum bihi. Ada adab-adab di dalam berzikir, maka hendaklah kita memperhatikan adab-adab tersebut. Bagaimana adab ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah hudurul qalbi. Jadi tetap berzikir kepada Allah itu adab yang pertama adalah hudurul qalbi. Hatinya hadir. Seperti tadi tuh, minimal ketika kita mengucap astagfirullah, 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 hatinya ada di hatinya, saya minta ampun kepada Allah. Saya minta ampun kepada Allah. Nah, ini akan membuahkan hasil. Wa min adabi dzikri an yakuna dzakiru ala akmal adab wa ahsanil hayat zahiran wa batinan wa an yakuna ala taharatin wa nadhafatin tammah wa an yakuna fi hali dzikrihi khashian lillah mu'azziman li jalali mustaqbilan lil qibla sakinal atraf ka'annahu fi shalah. Jadi adab yang pertama adalah hendaknya seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi yang paling baik, baik zahir maupun batin. Dalam kondisi yang bersih. Pakaian, tempat bersih. Jadi kalau mau zikir itu yang paling afdol adabnya adalah kita pakai baju yang bersih, tempatnya yang bersih. Kemudian apalagi berupaya membersihkan hatinya. Jadi begitu mau zikir itu, kalau misalnya ada perasaan-perasaan kita benci sama si fulan, kita kesal sama si fulan, hilangin dulu, hilangin. Kita mau zikir ini, nggak ada dulu rasa begini dan begitu. Terutama riya. Kadang ada orang-orang zikir itu yang dalam hatinya zikir itu bukan ikhlas, tapi pengen dilihat orang. Nah, ini dihilangin dulu nih. Kalau itu masih ada di dalam hati kita berzikir kepada Allah, namanya adabnya kurang. Karena kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada sesuatu yang kurang baik di dalam batin kita. Kemudian apa? Mustaqbilan lil qiblah. Jadi zikir itu yang paling bagus adalah menghadap ke kiblat. Kemudian hatinya hadir, ingat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat waktunya, kita pilih waktu yang paling bagus. Kapan waktu yang paling bagus berzikir? Misalnya sepertiga malam, atau antara maghrib dan isya, atau ba'da subuh sampai terbitnya fajar. Itu waktu-waktu yang baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, continue zikirnya. Jangan zikir giliran lagi bokeh doang nih. Wah, dulu kagak punya duit nih, zikir.
Kemudian duitnya udah punya, lupa. Jadi continue. Punya duit nggak punya duit, zikir. Wa illam yumkin huzali, kalau misalnya nggak bisa, kita nggak bisa nih, ya Allah Pak Ustaz saya susah ngatur waktunya, susah, hati saya mau diajarin biar hilang dulu perasaan-perasaan iri dan dengki dan sebagainya, susah. Itu bagaimana ini? Maka boleh kita menentukan satu waktu yang mana kita bisa zikir, ya. Satu waktu nih, kalau ini continue, ini kita tentuin ya satu waktu. Kapan? Dari satu hari kita, misalnya hari ini kita bangun pagi jam 5 sholat subuh, kita nggak bisa nih kalau habis sholat subuh zikir sampai fajar, nggak bisa. Dikarenakan apa? Misalnya kita harus berangkat kerja saya jauh, nggak bisa itu kalau zikirnya kayak begitu modelannya. Habis subuh nggak bisa, biar terlambat saya kalau bisa duduk habis subuh nunggu fajar. Kerjaan jauh, maka nggak apa-apa, tentukan. Bagaimana nih? Oh, ntar aja deh, begitu nyampe kantor ada waktu kira-kira 10 menit atau 15 menit zikir. Nah, tentukan zikirnya. Jadi tentuin waktunya. Atau habis johor nih kayaknya ada nih waktu zikir. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa mengatur waktu kita yang mana tadi continue dawam, maka boleh kita berzikir pada waktu-waktu tertentu yang mana kita bisa. Yang penting tadi dalam kondisi yang bersih. Kemudian bagaimana wal yahzar minal ghaflati an dzikrin fi waqtin minal awqat fa innal ghaflata an dzikrillah katsiratud darar. Dikatakan bahwasanya hati-hati jangan sampai lupa daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada hari-hari kita ini nggak berzikir kepada Allah, nggak ada waktu buat zikir sama Allah, nggak ada, kosong. Jadi dalam satu hari ini sama sekali nggak ada zikir. Sholatnya pulang selesai sholat pergi, nggak ada waktu buat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Wa rubbama tasallata syaitanu 'alal ghafil. Kadang-kadang setan itu menguasai atau mempengaruhi hatinya orang-orang yang nggak pernah zikir sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia nggak pernah ingat sama Allah. Makanya dalam satu kitab Syekh Wasif Al-Kabili mengatakan begini. Jadi hati itu di dalam dada kita itu hati. Nah, begini misalnya. Di sebelah sini tuh tempat setan. Dia itu kalau bahasa kita setiap hari itu dia apa ngelongok ya, ngelihat itu. Kayak mungkin misalnya kayak pintu lah begitu. Di luar itu tempat setan. Ntar dia ngeliat begitu. Nah itu. Kalau begitu dia ngeliat begitu, yang lihat hati kita, oh kosong nih, masuk dia, gitu. Masuk. Ntar begitu lagi, lihat lagi kosong lagi, nambah lagi. Begitu seterusnya sehingga si setan tadi mempengaruhi atau menguasai hati orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai dalam satu hari nggak ada sama sekali kita waktu untuk berzikir kepada Allah dengan hati kita. Kenapa? Entah kalau setan udah ngelihat begini, masuk dia. Kalau dia udah masuk, nah kapan-kapan terjadi sholat kita jadi malas, itu mau hadir majelis jadi malas. Ada aja yang membisikkan di telinga kita untuk tidak hadir di tempat-tempat kebaikan. Wa min sya'nil mu'min ay yazkurullaha katsira kama anna wasfal munafiq annahu la yazkurullaha illa qalila. Jadi orang mukmin dengan orang munafik itu dilihat seberapa banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik itu sedikit ya berzikir kepada Allah, yang sedikit. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu sifatnya orang munafik. Orang munafik itu sifatnya dia itu kalau zikir, kalau berbuat apa saja itu pengennya dilihat sama orang. Tuh. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dia enggak zikir, enggak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi kalau mau sholat ngarah dilihat orang, ke masjid ngarah dilihat orang, hadir majelis ngarah dilihat orang. Zikirnya sedikit.
Wa fi mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi taradu syaitan wa qat'ul waswasatih. Jadi dengan membiasakan zikir itu kita akan mengusir setan atau mempersempit jalannya setan untuk mengganggu kita. Nah, ini pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Fudail bin Iyad itu mengingatkan kepada kita agar jangan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap pujian dari orang lain, riya. Jangan. Apa yang dimaksud riya oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amal min ajlin nas riya, meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya. Jadi setan itu pinter, Pak, ngebisikin di hati kita. Misal begini, ada orang pengen datang ke majelis zikir, ada orang pengen datang ke masjid, ada orang pengen datang ke ta'lim. Itu setan bisikin tuh, ngapain ke masjid, ngapain ta'lim. Orang di hati ente ada riya. Pertama dikasih riya dulu, kita dikasih riya dulu. Ada perasaan kalau mau ke masjid biar dibilang ini dan itu, biar dilihat oleh dia sama dia. Pertama begitu dulu. Akhirnya kan kita mau ke masjid dibisikin lagi sama setan, ngapain masjid, kan di hati ente niatnya biar dipuji sama si A, biar dipuji sama si B, biar dilihat sama dia, biar dibilang begini dan begitu. Dalam hati dia ngomong lagi, kalau begitu mending gua nggak usah ke masjid, cuma ke masjid kalau misalnya dalam hati kita ada perasaan biar dipuji sama orang. Akhirnya kan dia ke masjid, betul nggak? Nah, ini dikatakan Imam Fudail, tarkul amal min ajlin nas riya, justru meninggalkan perbuatan amal yang baik dikarenakan biar dibilang begini, biar takut dibilang begini dan begitu sama orang, itu namanya riya. Jadi kalau misalnya dalam hati kita mau hadir ke tempat-tempat kebaikan, dibisikkan sama setan atau ada perasaan biar dibilang begini, biar dibilang begitu, lawan, jangan berhenti. Jangan malah kena bisik dua kali, yang akhirnya kita benar-benar nggak jadi datang ke majelis gara-gara setan bisikin, ngapain datang ke majelis, orang hati ente ada riyanya. Nah, itu. Wal amali ajlin nas syirkun, kata beliau. Nah, kalau beramal kita melakukan perbuatan baik dengan harapan dipuji oleh orang lain, dengan harapan begini dan begitu dari orang, itu baru namanya syirik. Itu jadi meninggalkan perbuatan baik karena orang, itu riya. Melakukan perbuatan amal baik karena orang lain, itu syirik. Tapi kategorinya adalah syirik kecil. Wal ikhlasu an yu'afiyaqallahu minhuma. Ikhlas itu meninggalkan kedua-duanya. Jadi kita benar-benar amal datang ke masjid sebagainya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi zikir yang perlu diperhatikan dalam berzikir adalah jangan kita berharap ini dan itu dari pandangan manusia. Wa min kitab Manhajis Salik, dikatakan syarat-syarat dan adab-adabnya berzikir itu yang pertama adalah taubat. Jadi Pak, kita kalau mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu taubat. Maksudnya bagaimana? Taubat dulu apa baru berzikir atau bagaimana? Kita kalau berzikir kepada Allah dianjurkan adab atau syarat yang pertamanya adalah bertaubat. Maksudnya bagaimana? Berzikir kepada Allah bukan nunggu taubat dulu baru zikir, bukan. Begitu kita mau berzikir kepada Allah, yang diutamakan karena dosa kita banyak, maka banyakin dulu istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena kita sadar dosa-dosa kita itu banyak. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu terus menerus dalam keadaan suci, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Jadi kita kalau misalnya mau berzikir itu wudu dulu, jangan sampai zikir nggak pakai wudu, apalagi zikir masih hadas besar. Ini bagian daripada akhlak atau adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadap kiblat.
Yang ketiga, ada berzikir adalah menghadirkan. Siapa yang kita hadirkan dalam zikir kita? Kalau kita nggak mampu menghadirkan Allah dalam hati kita, kalau kita nggak mampu menghadirkan baginda Nabi di depan kita, maka minimal sekali ketika kita berzikir, hadirkan guru kita di hadapan kita. Jadi kita menghadirkan guru kita di hadapan kita. Kita punya guru siapa? Nah, kita hadirkan zikir seolah-olah kita berzikir di hadapan guru kita. Kan kita beda Pak, kalau baca Al-Quran aja misalnya, baca sendirian sama baca di depan kita ada guru kita, kan beda rasanya. Seolah dipantau kita, jangan-jangan ntar idghamnya syaratnya kurang, jangan-jangan bacaan izhar saya salah, jangan-jangan jaiz saya kurang panjang. Ini beda itu kalau di hadapan guru kita lebih memperhatikan. Nah, itu syarat yang ketiga atau adab yang ketiga dalam berzikir adalah menghadirkan seolah-olah guru kita ada di hadapan kita. Kenapa? Karena kehadiran guru-guru kita di hadapan kita akan mengantarkan hati kita kepada baginda Nabi SAW, terus menerus bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat, berzikir pada tempat yang bersih. Yang kelima, bukan hanya tempatnya yang bersih, tetapi berzikir itu dengan cara tempatnya bersih, sejadahnya bagus, bersih, bajunya bersih. Tajibu majlis zikir birraihati thayyibah, membuat tempat zikir kita itu ada wangi-wangian, bau-bauan yang enak. Li'anna majalis zikir la ta'lu 'anil malaikah wa 'an mu'minil jin. Makanya Pak, kita sekalian guru-guru kita, para kiai, para asatidz, para habaib itu kalau misalnya ada majelis zikir dia apa itu? Bakar bukur. Karena ini bagian daripada syarat dan adab. Kita duduk, nah, bakar bukur, tempatnya diwangi atau pakai minyak wangi sehingga baju kita wangi itu. Dan ini ada hubungannya dengan saraf-saraf kita. Itu ilmu kedokteran itu mengatakan bahwasanya kalau kita mencium aroma yang wangi, maka saraf-saraf kita itu akan hidup. Makanya kalau berzikir itu pakai wewangian. Jadi begitu kita berzikir ada wangi-wangi, saraf itu hidup, saraf kita bisa kita konsentrasi lebih baik ketimbang tidak mencium aroma-aroma yang wangi. Makanya ada tujuan ulama-ulama itu dulu ketika mereka berzikir, majelis maulid itu pakai bukur sampai wangi-wangian itu tujuannya adalah memang secara rohaninya bahwasanya majelis zikir itu enggak kosong Pak, sebenarnya ada malaikat yang kumpul di majelis zikir, dan mereka ini senang dengan wewangian itu yang batiniyah, spiritualnya, yang kita nggak pakai bisa kita lihat. Tapi secara ilmu pengetahuan, logika dan kedokteran adalah memang ketika kita berzikir wangi, maka memancing saraf-saraf kita. Makanya kan ada apa itu? Aromaterapi gitu kan. Itu biar apa? Biar saraf itu kendor, jadi lebih rileks. Kalau udah begitu baru nanti makna-makna zikir itu bisa meresap dalam hati dan pikiran kita. Kemudian adab selanjutnya adalah memakai pakaian yang wangi, memakai pakaian yang bagus. Jadi kalau berzikir itu, kalau kita punya baju yang putih, kita punya baju yang bersih, yang bagus pakai. Agar apa? Jadi dalam kondisi berzikir ini kan kita mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bajunya udah bagus, udah wangi, tempatnya udah wangi, udah diawali dengan apa tadi? Istighfar. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya an yakhtara min adz-dzikri lafzata la ilaha illallah ma'at ta'zim bi quwwatin tammati jahran. Pilih kalimat zikir dengan kalimat la ilaha illallah, mengucap kalimat tersebut dengan penuh ta'zim yang kuat, penghormatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jahran, pakai suara.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para ulama mengajarkan bagaimana berzikir la ilaha illallah yang baik. Makanya kan Al-Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam Ratibul Haddad itu kan beliau berapa itu? 50 kali la ilaha illallahnya. Padahal dalam kitab Syarah Ratibul Haddad dikatakan Al-Imamul Haddad itu ketika membaca Ratibul Haddad itu kadang beliau sampai ribuan baca la ilaha illallahnya, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau kita kan 50 itu. Tapi beliau sendiri kadang itu sampai ribuan jumlahnya mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Caranya dengan jahar. Jahar itu artinya bersuara. Kemudian ketika kita mengucap la ilaha illallah itu dalam satu kali tarikan nafas itu 2 kali la ilaha illallahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tarik lagi. La ilaha illallah. Makanya kalau Ratibul Haddad itu kan banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu. Pakai suara. Satu kali tarikan nafas untuk 2 kali lafaz la ilaha illallah. Kemudian pada ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah diajarkan oleh para ulama itu bagaimana zikir la ilaha baik? Tarik la dari sini tuh surah sampai segini, kemudian dipindahkan ke kanan ke kiri, la ilaha illallah. Pada lafaz illallah diarahkan mulut kita itu ke bagian hati kita, jantung sebelah mana? Sebelah kiri. Itu digentak. Lafaz illallah itu ada gentakan, illallah. Jadi begitu tarik nafas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana kita sering lihat orang zikir itu la ilaha. Itu bukan geleng-geleng sebenarnya, tapi caranya adalah la ilaha illallah. Begitu illallah itu kita jatuhkan illallahnya itu di sini. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya batu itu yang keras dihancurkan dengan apa itu? Dengan martel atau dengan palu yang besar sehingga dia bisa hancur. Hati manusia yang keras dihancurkan dengan lafaz illallah. Begitu. Jadi begitu kita ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak boleh praktekkan itu nanti kalau misalnya berzikir di rumah atau di masjid sendiri itu. Ya buat latihan itu nggak apa sendiri mengucap la ilaha illallah. Itu begitu illallah hentakan di sini illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi seperti yang tadi di awal saya katakan, begitu mengucap la ilaha illallah pada kalimat la ilahanya kita mengalirkan makna zikir la ilaha illallah. Bahwasanya nggak ada yang bisa merubah saya menjadi orang baik illallah, la ilaha illallah. Bahwasanya nggak ada yang bisa menjadikan saya orang soleh illallah kecuali Allah. Jadi semuanya Allah, semuanya Allah atas kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan hajat saya illallah. Semuanya illallah. Pada kalimat, pada kata illallah itu dihentakkan ke jantung hati kita illallah, sehingga kalau ada keraguan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dia hancur. Kalau ada di dalam hati kita penyakit hati macam ria, macam sombong, macam takabur, macam hasud, hancur semuanya. Dengan berkata apa? Illallah. Allah semuanya di sini mengalir. Kalau ada setan nongkrong di situ pergi dia. Itu caranya. Makanya dikatakan memilih zikir itu apa tuh? Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu memilih kalimat zikir yang paling baik yaitu la ilaha illallah dengan cara seperti itu. Paling kalau kita punya hajat diucapkan seperti tadi illallah, maka insyaallah hajat-hajat itu terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu persiapan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
disiapkan tempatnya, pakaiannya, kondisi hatinya, kasih wewangian, menghadap kiblat, hatinya dipersiapkan, dihilangin dulu semuanya pikiran-pikiran yang lain, ingat dulu sama Allah, pilih lafaz zikir yang paling baik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti selesai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi? Ini ada syarat-syaratnya. Selesai berzikir kepada Allah, ada tata caranya biar zikir ini benar-benar meresap. Yang pertama adalah wa tustaratu salah satu syurut ba'dal firagh minaz zikir. Ada 3 syarat yang kita lakukan setelah selesai daripada berzikir kepada Allah. Bapak kan biasa suka baca ratib, misalnya ada orang yang baca ratib al-haddad atau ratib al-atos atau zikir-zikir yang lain. Setelah berzikir, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah as-sukut, diam dulu. Fa idza sakata yakhsha wa yaskun wa yahduru ma'ahu qalbu mutaraqiban liwarid dzikir. Jadi setelah selesai berzikir, diam dulu. Diam di sini artinya apa? Agar semua zikir itu sempurna dalam hati dah. Diam dulu, diam. Setelah zikir diam, jangan langsung ngobrol, diam dulu. Biar semua zikir-zikir itu mengalir ke dalam sanubari kita. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya berupaya. Berupaya untuk apa? Untuk mengekang hawa nafsu kita. Setelah zikir itu misalnya kita pengen buru-buru minum, pengen buru-buru makan, ada misalnya orang saya zikir pengen buru-buru ngerokok misalnya, itu tahan dulu. Kalau ada keinginan-keinginan itu tahan, dikekang namanya itu. Yang ketiga, jangan minum air setelah zikir. Ini yang biasa dilakukan oleh Imam Al-Haddad. Ya Abdullah Haddad itu dan para ulama-ulama yang lain itu setelah zikir beliau nggak langsung minum air. Kenapa katanya kok sampai nggak minum air? Li'anna dzikra yurithu hurqatan wa syauqan wa tahyijan wa wal matlub min dzikir. Karena bahwasanya zikir itu memberi bekas, berefek apa itu? Hurqah, membakar, wa syauqan, rindu, wa tahyijan, gairah atau gelora. Nah, kita itu kan zikir itu kan biar kita apa? Ada gairah. Untuk apa? Untuk taat setelah itu kepada Allah. Setelah zikir itu ada rasa kita pengen lebih taat kepada Allah. Setelah zikir itu atau setelah sholawat itu kita ada keinginan untuk rindu kepada baginda Nabi SAW. Jadi jangan minum setelah itu. Nah, waqal ulama at-tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala wa zikrul qalbi wa afdhalul zikir. Setelah zikir itu ingat tentang apa? Tentang semua ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan saya zikir jangan langsung buru-buru itu, udah tenang dulu kita. Jangan ingat yang lain-lain, ingat tuh. Bersyukur juga sama Allah, tadi seperti di awal dikatakan, bersyukur kepada Allah bahwasanya apa? Kita masih diberikan kemampuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allama Syekh Abdurrahman Baqathir Asy-Syihri fi kitab Fitib. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran, setelah kita berzikir itu kan panas, itu kurang bagus. Setelah panas kita minum, jadi diademin dulu, baru setelah itu kita minum. Nah, ini adalah tata cara atau adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang poin terpenting dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengupayakan agar kita bisa berzikir kepada Allah dengan hati, kemudian mengerti maknanya, kemudian kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan pakaian yang bagus, yang wangi, tempat yang suci dan bersih. Wallahu a'lam bissawab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bahasan kita diberikan barakah, manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhil qabul tamam bi kulli bulugh dan ma'mul hadat Rasul Nabi Batul Sayyidina Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qina bil ilmi wa zina bil hilmi wa nabtahu wa jammilna bil afiyya ya arhamar rahimin. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.